Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami berterima kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau masih melindungi kami dan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar ini kami ingin mempelajari lebih dalam tentang firman-Mu Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dan menuntun kami agar sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami, ampunilah kesalahan dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah Sabat kita, Rabu 5 Februari 2025 yang berjudul Allah yang menyesal. Bisakah Allah menyesal? Jika ya, apa maksudnya? Kita telah melihat bahwa karakter Allah tidak pernah berubah. Namun, beberapa ayat kitab suci menyebutkan Allah seakan menyesal atau mengalah. Saudara-saudara, setidaknya bagi manusia, penyesalan mencakup pengakuan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Lalu, bagaimanakah mungkin beberapa bagian kitab suci menggambarkan Allah sedang menyesal? Saudara-saudara, mari kita membaca Keluaran 32 ayat 14 dan mari kita bandingkan dengan Yeremia 18 ayat yang keempat dan yang sampai ke-10. Keluaran 32 ayat 14 berbunyi, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Dalam Yeremia 18 ayat yang keempat dan yang ke-10, ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayatnya yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikianlah telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara-saudara, apakah pendapat Anda tentang gambaran penyesalan Allah ini? Di ayat-ayat ini dan di banyak ayat lainnya, Allah digambarkan mengalah dalam penghakiman sebagai respons terhadap pertobatan atau syafaat manusia. Allah berjanji bahwa jika manusia berbalik dari kejahatannya, Dia akan berpaling dari penghukuman yang dirancangnya. Batalnya Allah dari memberikan penghukuman sebagai respon terhadap pertobatan manusia merupakan tema umum di seluruh kitab suci. Mari saudara-saudara kita baca dalam Bilangan 23 ayat 19 dan 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-29. Dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 berbunyi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-29 berbunyi, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal.
Saudara-saudara, apakah yang ayat-ayat ini ajarkan sehubungan dengan apakah Allah mengalah atau menyesal? Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah bukanlah manusia yang harus menyesal. Dalam 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-29. Dan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Dengan membaca ayat-ayat lainnya, ayat-ayat ini tidak dapat diartikan bahwa Allah tidak mengalah sama sekali, namun justru menyampaikan kebenaran bahwa Dia tidak mengalah atau menyesal, seperti cara yang dilakukan manusia. Malahan Allah selalu menepati janji-janjinya, dan meskipun Dia berubah arah, itu sebagai respon terhadap pertobatan manusia. Dia melakukannya senantiasa sesuai dengan kebaikannya dan firman-Nya. Allah melunak dalam hal penghukuman sebagai respon terhadap pertobatan, justru karena karakternya baik, benar, pengasih, dan murah hati. Saudara-saudara, apakah pentingnya gambaran Alkitabiah terhadap mengalah yang ilahi? Apakah yang disampaikan hal ini mengenai keteguhan karakter Allah dan fakta bahwa Allah masuk ke dalam hubungan memberi dan menerima yang sungguh-sungguh membuat perbedaan baginya? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bekerja di sorga, Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sudah menuntun kami dan sudah menjaga kami Bapa di dalam pembelajaran sekolah sahabat ini Bapa. Bapa, kami sudah mendengar apa yang kami sudah bacakan itu Bapa, kiranya itu bisa meneguhkan iman kami agar kami bisa lebih dekat kepadamu Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk orang-orang yang ada di sekitaran kami Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka, dan juga yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, dan yang sedang ada pergumulan dalam kehidupan mereka kiranya Engkau menuntun mereka dan tidak meninggalkan mereka Bapa. Inilah doa kami Bapa, ampuni kesalahan dosa-dosa kami, kami bersama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.